Jadi tahun 2013 aku nyoba beasiswa AS 1 kali dan alhamdulillah langsung lolos. Halo teman-teman, di video kali ini aku akan sharing pengalaman aku lolos beasiswa AAS yang walaupun udah lama banget, tapi mudah-mudahan video ini akan bermanfaat bagi teman-teman yang akan apply beasiswa AAS. Sebelumnya, salam kenal lagi, aku Asri, aku pustakawan di salah satu kementerian yang lokasi kantornya itu di Depok. Jadi tahun 2013 aku nyoba beasiswa AS 1 kali dan alhamdulillah langsung lolos. First and foremost, kenapa mau sekolah lagi? Why Australia? Why AS? Jadi sebelum aku tahu tentang beasiswa AAS, aku emang udah kepengen banget lanjut kuliah lagi. Karena aku emang pengen upgrade ilmu yang aku punya. Dan kalau ada kesempatan, aku memang pengen banget kuliah di luar negeri. Karena sebenarnya awalnya simple, aku cuma pengen improve bahasa Inggris aku. Jadi aku cuma pengen bisa bahasa Inggris gitu. Karena aku sadar, aku ngerasa bahasa Inggris aku emang kurang banget dan aku merasa kalau di sini aku praktis bahasa Inggris tuh susah banget. Jadi aku pengen banget kuliah di luar negeri gitu. Selain itu, aku ingin belajar dari negara maju tentang pengelolaan perpustakaan karena bidang aku memang perpustakaan ya teman-teman. Nah, karena pas kuliah S1 itu kayak aku tuh cuman tahu atau belajar dari buku-buku dan aku pengen banget belajar melihat langsung dari perpustakaan-perpustakaan di negara maju gitu. Lalu mulailah aku browsing kira-kira negara mana ya gitu. Aku browsing di internet tentang ilmu perpustakaan di berbagai negara. Jadi aku googling library science di beberapa negara, kayak misalnya di Jepang, di Amerika, lalu di Australia. Dan saat googling ilmu perpustakaan di Australia, aku langsung menemukan web berisi kayak data lengkap gitu sekolah ilmu perpustakaan di Australia. Webnya itu web Alia gitu. Dan di situ aku bisa cek satu-satu programnya, dan ada beberapa program yang aku merasa sangat cocok gitu. Jadi intinya bulat sudah keinginanku kalau ada kesempatan lagi untuk kuliah di luar negeri, aku pengen banget di Australia. Walaupun saat itu aku benar-benar belum tahu apa-apa tentang beasiswa. Dan informasi saat itu belum sebanyak sekarang ya teman-teman. Berapa waktu kemudian di kantor aku tuh ada penawaran beasiswa. Mulailah tuh aku tahu tentang beasiswa. Jadi kantorku tuh suka ngadain kayak information session tentang beasiswa. Di situ aku benar-benar baru tahu lebih jauh gitu tentang beasiswa, masing-masing beasiswa. Jadi kayak ada beasiswa dari AAS, ada dari Stunet di Belanda, Erasmus Mundus, terus beasiswa dari kementerian juga kayak Kementerian Keuangan gitu. Nah, mulailah aku mau coba apply, dan yang aku mau apply pertama adalah beasiswa AAS gitu. Tapi saat mau apply pertama kali ternyata TOEFL-ku tuh nggak masuk. Jadi kayak TOEFL-ku aja nggak masuk gitu. Itu belum daftar ya teman-teman. Jadi baru mau daftar dan ternyata TOEFL-ku nggak masuk. Kalau nggak salah saat itu TOEFL yang dibutuhkan tuh 420 gitu. Dan aku nggak masuk. Di situ aku udah kayak lumayan, ya udahlah nggak usah daftar beasiswa apa ya, kayak aduh kok gue TOEFL aja nggak masuk gitu. Sedangkan teman-teman aku yang lain udah banyak yang udah daftar, kayak udah TOEFL-nya udah masuk, aplikasinya udah diisi, terus pokoknya kayak tinggal daftar, tinggal berangkat gitu. Jadi ya lumayan bikin aku sedih dan kayak yang mau udah nggak usah daftar aja gitu. Tapi alhamdulillahnya aku juga nggak tahu aku dapat semangat dari mana. Aku tetap tuh mengumpulkan semangat itu dan memulai persiapan dari nol gitu. Kayak ya udah oke, aku coba siapin semua pelan-pelan. Nah, persiapan yang aku lakukan yang pertama adalah persiapan bahasa Inggris atau TOEFL. Jadi di sini aku emang niat banget untuk naikin nilai TOEFL aku. Dan yang aku lakukan adalah aku kursus persiapan TOEFL. Karena aku sadar aku nggak bisa kalau aku belajar sendiri gitu. Kayak aku nggak yakin kalau TOEFL-ku tuh akan naik dari aku belajar dari buku sendiri atau dari internet. Jadi waktu itu aku daftar di LBUI persiapan TOEFL. Nah, sebelumnya aku emang udah kursus di LBUI, tapi waktu itu aku kursus bahasa Inggris untuk bisnis. Nah, untuk term berikutnya aku daftar untuk persiapan TOEFL gitu. Nah, setelah kursus 1 term, alhamdulillah nilai TOEFL aku naik dan sudah mencukupi untuk persyaratan beasiswa AAS.
Kemudian persiapan berikutnya adalah persiapan menyiapkan aplikasi beasiswa. Nah, karena berkaca dari pengalaman sebelumnya, kalau beasiswa itu suka deadline-nya tuh suka cepet banget, mepet, dan kadang kita belum siap gitu. Jadi sebelum beasiswanya buka, aku tuh udah nyiapin satu file khusus gitu, satu dokumen. Isinya tuh poin-poin yang sering ditanyakan di aplikasi beasiswa atau di esai beasiswa. Kayak misalnya kenapa ingin melanjutkan studi, ingin mengambil program apa, dan apa rencananya setelah menyelesaikan studi gitu. Itu aku buat sendiri poin-poinnya. Jadi ketika ada beasiswa yang aku mau apply, aku tinggal menyesuaikan aja isinya, karena biasanya kan isinya sama, jadi tinggal diubah aja kayak formatnya gitu, apakah bentuknya esai atau bentuknya aplikasi seperti yang beasiswa AAS. Nah, untuk beasiswa AAS bentuknya itu kan pertanyaan jawaban, jadi aku tinggal mindahin pertanyaan jawaban ke formulirnya gitu. Menurutku aplikasi beasiswa ini penting banget karena ini kayak apa ya, yang pertama dinilai oleh yang akan menyeleksi beasiswa kita gitu. Kita benar-benar dilihat dari aplikasi kita ini. Jadi sebisa mungkin isinya sungguh-sungguh, dan apa ya, menurutku pengalaman aku isi beasiswa AAS ini kan ditanya kayak kita pernah terlibat di project apa, kita benar-benar tulis kita pernah terlibat di project apa, walaupun mungkin projectnya nggak terlalu besar ya, tapi kita bisa tulis di situ, terus rencana studi kita apa. Dan yang paling penting menurutku juga kita harus jujur, apa ya, nggak terlalu muluk-muluk tapi juga nggak yang gimana ya, pokoknya jawabnya jujur lah apa yang udah kita lakukan dan apa yang ingin kita lakukan gitu. Nah, alhamdulillah waktu itu aku lolos di tahap administrasi. Jadi di beasiswa AAS ini setelah kita lolos di tahap administrasi, kita itu mendapat panggilan untuk interview dan juga tes IELTS. Jadi nanti tes IELTS-nya itu dari AAS, jadi kita nggak perlu tes IELTS. Tapi kalau teman-teman punya tes IELTS dulu nggak apa-apa juga gitu. Tapi kalau misalnya belum punya nggak apa-apa dengan TOEFL IB paper base ya, TOEFL paper base bukan yang IBT gitu. Nah, saat itu aku lolos ke tahap berikutnya. Jadi persiapan yang aku lakukan berikutnya adalah persiapan IELTS dan persiapan wawancara. Nah, untuk persiapan IELTS pun aku tuh ikut kayak kursus, bukan kursus ya, workshop persiapan di IDP. Itu aku lupa berapa hari, antara 2 sampai 5 hari ya, apa 2 hari, aku lupa banget. Tapi di situ kita kayak bener-bener latihan untuk seenggaknya ngenalin IELTS itu seperti apa. Nah, untuk sesi persiapan wawancara di kantor aku itu mengadakan sesi persiapan wawancara. Jadi untuk yang lolos ke tahap berikutnya, kita dikumpulin terus kita kayak wawancara gitu, pura-pura wawancara gitu. Dan menurutku ini penting banget karena di sini kita benar-benar belajar ngomong sama wawancara. Jadi benar-benar nyiapin. Nah, kalau teman-teman udah lolos ke tahap wawancara, menurutku penting banget untuk pura-pura wawancara ini. Jadi mungkin bisa minta tolong teman atau keluarga untuk mewawancara kita. Kalau misalnya nggak ada, kita pura-pura wawancara aja sendiri gitu. Jadi teman-teman jadi pewawancara dan juga yang akan diwawancara sendiri gitu. Menurutku ini penting banget. Kita kayak ngomong sendiri, seenggaknya melatih kita ngomong dan benar-benar mempersiapkan. Jadi ketika kita berlatih ngomong, kita tahu apa yang kita kurang gitu, dan kita persiapkan untuk melengkapi kekurangan itu gitu. Penting banget bagi kita untuk benar-benar apa ya, memahami apa yang udah kita isi di aplikasi. Kayak kenapa kita mau ambil di program di universitas itu, kenapa di kota itu, kita harus benar-benar punya reason yang apa ya, yang bagus gitu. Ya teman-teman, sekian video kali ini. Mudah-mudahan apa yang aku sharing di sini bermanfaat. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan tulis komen teman-teman dan sapa aku gitu di komen atau di sosmed aku yang lain. Dan juga kalau misalnya teman-teman merasa ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain, silahkan sharing video ini. Dan aku minta maaf kalau ada kesalahan juga. Oke teman-teman, segitu aja. Semoga teman-teman semua tetap semangat. Aku percaya niat dan usaha baik kita akan berakhir pada tujuan terbaik yang Tuhan siapkan untuk kita. Dan aku juga percaya bahwa tidak ada perbuatan baik yang sia-sia. Oke teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.